Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat High Social yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dalam suasana yang cukup cerah. Seperti biasa, insya Allah kita akan membahas topik-topik yang aktual, kekinian, dan juga masih viral. Beberapa hari yang lalu itu ada sebuah gerakan dari perempuan Sunda, ya. Perempuan Sunda Bergerak yang dimotori oleh PSB, ya. PSB Perempuan Sunda Bergerak. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Rita Rusman. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Ya, kebetulan Ibu ini adalah bagian narah hubung dari Perempuan Sunda Bergerak atau PSB. Insya Allah kita akan berbincang-bincang tentang sejauh mana visi misi dan juga tujuan daripada PSB ini. Ya. Ibu, untuk pertanyaan pertama, apa yang melandasi Bu kemarin dengan gerakan yang kemarin baru saja dilakukan? Landasannya apa kira-kira? Sebetulnya saya bukan satu-satunya motor penggerak kemarin itu. Ada beberapa orang termasuk yang menjadi korlap, termasuk yang menjadi motor, yaitu Ibu Luciana, Ibu Luciana Mulyawati, ya. Kebetulan beliau tidak bisa hadir Pak Solihin hari ini, itu kan. Mudah-mudahan besok lusa beliaulah yang akan menjelaskan juga gitu. Adapun landasan kami bergerak itu sebetulnya intinya tetap Pak, sebuah protes. Sebuah protes terhadap keadaan yang terjadi di negeri kita. Tetapi kami mengemas menjadi sebuah konsep yang lain daripada yang lain. Itu kan, kami tidak lagi mengerahkan banyak massa, katakanlah begitu, bisa mencontoh hal itu, ya. Misalnya kami tidak lagi memakai mobil komando, lalu orasi, tetapi kami lebih ke audiens. Lebih ke audiens. Kita berharap bahwa kita bisa langsung berbicara, kita bisa kami bisa langsung menyampaikan apa yang menjadi kekhawatiran para perempuan Sunda ini. Para perempuan Sunda dalam konteks perempuan yang ada di Tatar Sunda, Pak. Karena yang bergerak kemarin bukan cuma orang Sunda saja, gitu kan. Saya lebih memilih itu lebih ke tataran teritorial saja, gitu kan. Perempuan Sunda, perempuan-perempuan yang ada di Tanah Sunda. Kita melakukan audiens kepada Komisi 5 dan Komisi 2. DPRD atau DPRD tingkat provinsi, Pak. Tingkat provinsi. Nah, berhubung beliau anggota wakil rakyat itu sebetulnya mereka lagi ada sidang, lagi ada bahasan gitu. Nah, kami tentu menunggu dong. Nah, pada saat kami menunggu itu kami memenuhi jalanan di depan DPRD dengan semacam fashion show. Semacam mini kabaret, pembacaan puisi. Saya pikir itu sah-sah saja. Sehingga pada saat kami menunggu, kami tidak hanya bengong dan merumpi gitu loh, tujuannya ke situ, Pak. Jadi dibikinlah konsep spontanitas seperti itu. Baik. Ya, jadi kalau bisa saya simpulkan, sebenarnya Ibu di sini salah satu daripada pengurus PSB ingin menampilkan sesuatu yang berbeda, Ibu, ya. Yang berbeda dengan yang seperti biasa, demo-demo biasa, tetapi pesannya bisa tersampaikan, ya, Bu, ya. Nah, kurang lebih kira-kira poin-poin pesannya yang ingin disampaikan apa saja, Bu, kira-kira? Yang ingin menjadi tuntutan PSB, yang ingin dikehendaki oleh PSB sebenarnya apa saja misalkan, Bu? Kemarin itu kita lebih ke dua hal. Dari sekian banyak persoalan yang ada, kami menitik beratkan kepada dua persoalan, pokok persoalan, yaitu kenaikan harga-harga. Dan kedua tentang KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Karena emak-emak ini berpikir bahwa kalau negeri kita bersih dari KKN, insya Allah semua terkendali, Pak. Tapi karena adanya kolusi, adanya korupsi, sesuatu yang harusnya menjadi hak rakyat, sesuai tujuan negara ini pada saat didirikan, itu saya pikir dalam 77 tahun kita merdeka ini, itu seharusnya setidaknya lebih baik dari sebelum-sebelumnya, gitu, Pak. Baik. Ini, Bu, kalau secara umum Ibu anggap aja mewakili emak-emak lah, ya. Saya pikir yang dirasakan oleh emak-emak dimanapun sama, Ibu, ya. Dengan melihat keadaan yang seperti sekarang ini, Bu, kira-kira ini sebenarnya cukup memberatkan nggak ini kepada emak-emak, dari mulai barang-barang naik, Bu, terus juga
gas, BBM, terus ini kira-kira bagaimana Bu? Perasaan emak-emak itu sebenarnya dengan keadaan sekarang ini semakin baik atau semakin buruk dengan waktu-waktu sebelumnya, Bu? Saya bisa lebih bilang bahwa kondisi kita saat ini adalah semakin sangat buruk. Ya. Semakin sangat buruk karena apa? Kami bukan tidak paham bahwa secara global kita juga terdampak resesi. Yeah. Pasca COVID juga kita terdampak cukup berat. Yeah. Gitu. Tetapi kami bukan hanya ingin menyalahkan pemerintah. Itu ketidakwajaran, contohlah minyak goreng. Yeah. Kita ini kan Pak penghasil CPO sawit terbesar katanya. Ya. Sampai deforestasi dilakukan agar bisa menanam sawit. Ya. Tapi kenapa kok minyak goreng bisa sempat menghilang dan sekarang harganya mahal? Gitu kan? Ada apa ini? Apakah negara tidak aware gitu pada saat ada program katakanlah pembalakan hutan untuk dijadikan perkebunan sawit? Itu sebetulnya untuk keuntungan siapa? Ya. Untuk memenuhi kebutuhan rakyat atau untuk mensupport ATM-nya konglomerat? Saya nggak tahu, gitu kan? Jadi Bu, saya yakin ibu-ibu ini atau mama ini mewakili lapisan yang terbawah di masyarakat, Bu ya. Nah, Luhut Bin Sarpanjaitan itu pernah bilang bahwa ekonomi kita baik-baik saja. Nah, ini apakah mereka ini para elit ini ya tidak pernah terjun ke bawah ya? Kok sepertinya apa yang dirasakan oleh masyarakat berbeda ya? Kok tidak sampai ke mereka seperti tenang-tenang saja, tidak ada care, tidak ada kepedulian seperti itu. Nah, menurut Ibu gimana Bu keadaan para pemimpin sekarang Bu? Terutama yang telah kita pilih itu sebenarnya gimana? Itu mereka sangat peduli atau gimana Bu? Saya sih bersyukur ya, saya tidak salah pilih. Karena akan menjadi merasa beban moral. Pada saat orang yang kita pilih ternyata katakanlah kurang amanah. Iya. Gitu kan? Kalau mereka bilang baik-baik saja, wajar Pak. Karena birokrat itu kan punya patsun yang tidak bisa dipungkiri. Harus melakukan statement denial. Nah, tetapi masyarakat sendiri kan sekarang tidak bodoh. Yeah. Faktanya bagaimana? Mungkin kita masyarakat di bawah tidak mengerti arti inflasi, arti pertumbuhan ekonomi. Kita tidak paham. Apalagi yang sifatnya makro gitu ya. Betul. Kita tidak paham. Tetapi kita merasakan dan bisa melakukan komparasi. Oh, katakanlah saya di komplek ya Pak. Waktu Pak RT-nya ini, misal gitu kan, kita rakyat, kita penduduk nggak berantem loh Pak, gitu kan. Waktu Pak RT ini kita orang-orang yang jualan boleh masuk Pak, jadi kita bisa lebih mudah misalnya untuk berbelanja. Tetapi itu analogi aja sih Pak ya, bukan menggambarkan secara metafora yang sesungguhnya enggak, gitu kan. Tetapi kan intinya rakyat itu begini, ada parameter yang jelas. Manakala kita menilai sebuah pemerintahan itu baik atau tidak. Ada parameter yang jelas. Manakala kita menilai ini ekonomi itu membaik atau memburuk. Gitu loh Pak. Jadi ya kalau sekelas pejabat tinggi bilang baik-baik saja, saya sih percaya. Mereka gajinya berapa? Mereka tabungannya berapa? Mereka fasilitasnya bagaimana? Jelas tidak akan merasakan. Tidak akan merasakan kami-kami apalagi yang di bawah kekhawatiran tentang apakah besok masih mampu beli beras, apakah besok anak-anak masih bisa sekolah. Mereka jelas tidak akan mengalami kekhawatiran itu. Soalnya kan ya mereka sudah dengan kekayaan bertriliun-triliun, apalagi sih Pak yang dikhawatirkan? Gitu kan, nggak ada dong. Iya. Jadi mungkin antara data dan fakta kadang-kadang tidak sinkron, Bu ya. Mereka kan berpijaknya kepada data-data yang dilaporkan oleh bawahannya, sedangkan fakta yang terjadi di masyarakat itu kadang-kadang berbeda. Ya. Makanya wajar saja kalau misalkan LBP itu mengatakan ekonomi baik-baik saja karena tidak melihat yang di bawah. Ibu yang terakhir ini Bu, ini kan usia kemerdekaan sudah 77 tahun. Ya. Kira-kira harapan dari Ibu mewakili dari ibu-ibu atau mama ini ya. Sebenarnya ke depannya seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan sekarang ini supaya kondisi rakyat ini semakin lebih baik lagi, semakin makmur. Apa yang Ibu harapkan Bu dari para pemimpin kita yang membuat kebijakan itu Bu? Saya cuma ingin beliau-beliau yang katanya terhormat tidak lupa tujuan bernegara. Di preambul dikatakan bahwa tujuan bernegara itu adalah
melindungi segenap rakyat, mensejahterakan, itu kan salah satunya kan, itu kan ya kalau urusan perdamaian dunia, ya saya pikir rakyatnya gimana kepala ya Pak ya, gitu kan. Tetapi kan apakah dalam 77 tahun kemerdekaan kita, sudahkah beliau-beliau yang ada di atas juga berpikir sudah berapa persen tujuan negara itu yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar itu tercapai? Apakah rakyat sudah semakin sejahtera? Apakah rakyat sudah terlindungi? Terlindungi itu kompleks Pak, bukan hanya sandang papannya, tetapi juga rasa keadilannya. Itu yang tidak boleh diabaikan. Kami merasa dan melihat gitu banyak banget bahwa keadilan itu makin miring. Ketimpangan hukum itu semakin upami orang Sunda mah nyolok mata buncit. Gitu kan. Jadi mau dibawa kemana? Jangankan negara menjamin keadilan secara fisik, gitu kan? Secara material. Nah, rasa keadilan rakyat aja banyak dilukai saat ini. Itu jadi ya saya makin prihatin. Ya harapan mah tentu saja karena saya mencintai negeri ini, saya berharap bahwa pemimpin ke depan bisa lebih amanah. Pemimpin ke depan bisa lebih mengurus negeri ini dengan lebih baik. Itu dan pemimpin ke depan tidak lagi memakai cara-cara polarisasi untuk mendapat dukungan. Karena itu yang membuat kita itu sama tetangga aja jadi bermusuhan karena beda pilihan. Dan ini bisa saya katakan baru di era sekarang, Pak. Sebelumnya saya sama adik saya beda pilihan presiden setelah Pilpres. Kita nggak pernah bahas-bahas, apalagi kita berantem enggak. Jadi sekarang itu sepertinya pembelahan bangsa begitu terasa, Bu ya? Pembelahan sangat nyata, Pak. Sangat nyata. Dipolarisasi dari berbagai elemen, politik belah bambu sudah mengoyak sila ketiga kalau menurut saya. Dan itu ya mohon maaf kalau apa ya cukup memuakan, itu aja. Cukup memuakan sih kalau menurut saya. Ibu untuk pemimpin ke depan, Ibu ada harapan pemimpin yang seperti apa, Bu? Yang untuk tahun 2024 saya yang tidak seperti apa kriterianya gitu? Gini, kalau saya melihat situasi sekarang ya Pak, yang saya pikirkan bukan lagi ke saya misalnya ingin pemimpin seperti apa. Gak juga sih Pak, maksudnya bukan gak juga. Selama sistem kita masih seperti ini, saya hopeless. Jadi kita akan tetap terbelenggu ya Bu ya? Ya, kalau kan ada dua faktor Pak, antara operator dengan sistem. Operatornya bagus, kalau sistemnya kredit, tentu outputnya juga. Pasti jadi Ibu menyarankan bahwa sistem juga harus ada perubahan gitu, ada pergantian atau ada perbaikan lah gitu. Harus ada perbaikan. Bangsa ini tidak kekurangan ahli tata negara. Bangsa ini tidak kekurangan orang-orang pintar, tapi sepertinya kita lagi krisis kejujuran saat ini. Setuju Bu. Itulah. Itu mungkin masalah yang terberat adalah hilangnya kejujuran di negeri ini Bu ya. Itu merembet kemana-mana. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ada perubahan ya Bu. Walaupun tentu saja banyak faktor yang mempengaruhinya, tapi kita tetap optimis ya Bu ya. Untuk kedepannya ya kita akan lebih baik lagi. Baik sahabat sekalian, sampai di sini saja pertemuan kita. Ini adalah suara dari emak-emak yang mungkin mewakili banyak pihak ya. Mudah-mudahan ini didengar oleh para pimpinan, para pejabat yang di atas ya. Dan tidak ada cara lain kecuali kita harus ada perbaikan dan perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.